Ketika seseorang terjatuh dan mengeluarkan darah, sel kulit akan rusak bersamaan dengan keluarnya darah. Untuk menggantikan sel yang rusak, tubuh secara otomatis akan melakukan siklus sel. Siklus sel adalah urutan peristiwa sejak sel pertama kali muncul sebagai hasil pembelahan sel hingga saat sel tersebut membelah kembali, yang biasa disebut arrest and divide. Pembelahan sel diperlukan bagi suatu organisme untuk tumbuh matang dan memelihara jaringan. Selama fase pembelahan, sel akan mengalami proses mitosis untuk membentuk dua inti baru dan kemudian membelah untuk membentuk dua sel individu baru selama sitokinesis. Mitosis adalah proses membagi DNA duplikat sel menjadi dua inti baru. Mitosis dibagi menjadi tahap yang berbeda. Tahap pertama adalah profase, DNA memadat, mengatur, dan struktur kromosom klasik muncul. Berikutnya adalah prometafase, di mana mikrotubulus menempel pada kromosom. Langkah ini diikuti oleh metafase, di mana kromosom menyelaraskan metafase. Diikuti oleh anafase, di mana kromosom terpisah. Akhirnya selama telofase, membran inti muncul kembali di sekitar 2 set kromosom. Setelah 2 sel baru terbentuk melalui proses yang disebut sitokinesis, sekarang mitosis selesai. Mitosis hanyalah salah satu bagian dari apa yang disebut siklus sel. Bagi banyak eukariotik, sel digandakan setiap 24 jam. Sebagian besar kehidupan sel dihabiskan dalam interfase. Interfase terdiri dari 3 tahap yang disebut G1, S, dan G2. G1 adalah tahap pertumbuhan pertama. Interfase di G1 mendekati ukuran penuhnya dan melakukan banyak fungsi biokimia spesifik yang membantu organisme. Berikutnya adalah fase S. Ini adalah tahap yang penting karena selama fase S, DNA di dalam nukleus direplikasi. Sel selanjutnya memasuki tahap pertumbuhan lain yang disebut G2. Selama G2, sel selesai tumbuh. Setelah sel menggandakan DNA di dalam nukleus dan 2 sentrosom muncul di sitoplasma, mitosis dapat dimulai. Untuk sel eukariotik, fase ini akan berlangsung sekitar 80 menit selama tahap pertama mitosis yang disebut profase. Pertama, kita melihat struktur kromosom klasik. Ini terjadi melalui proses kondensasi. Pada saat yang sama, untaian protein yang disebut mikrotubulus muncul dari sentrosom. Akhirnya, struktur yang ditemukan di dalam nukleus menghilang. Selanjutnya, prometafase dimulai ketika membran nukleus dipecah. Pada saat yang sama, untaian mikrotubulus atau serat gelendong tumbuh dari sentrosom. Untaian ini menempel pada struktur protein yang disebut kinetikor. Satu kinetikor melekat pada sentromer dari setiap kromatid anak sel. Berikutnya adalah metafase. Selama tahap ini, kromatid anak sel sejajar di sepanjang bagian tengah sel, sehingga kedua kromatid menghadap ke kutub sel yang berlawanan. Sekarang kromatid anak sel siap untuk dipisahkan. Ini terjadi selama anafase melalui pemendekan mikrotubulus yang melekat pada kinetokor. Selain itu, kutub sel bergerak lebih jauh dan menyebabkan peningkatan pemisahan kromatid anak sel. Pada akhir anafase, kromatid anak sel telah pindah ke ujung sel. Telofase adalah tahap akhir dari mitosis. Disinilah komponen sel baru mulai muncul. Pada titik ini, serat gelendong putus. Sebuah membran nukleus baru mengelilingi kromosom. Pada akhir tiap sel dan kromosom menguraikan dan kembali ke keadaan tidak terkondensasi, dan mitosis sekarang selesai. Hanya pembentukan 2 sel yang tersisa. Setelah mitosis, sel mengalami proses yang disebut sitokinesis pertama. Sel dikompresi oleh cincin kontraktil yang membagi sel menjadi 2 bagian yang hampir sama. Sekarang, organel dalam sel telah direplikasi dan sekarang terbagi antara 2 bagian sel.
Ini termasuk mitokondria badan Golgi dan retikulum endoplasma kasar. Sel setelah terbelah dua sel baru sekarang sepenuhnya dalam tahap interfase G1 dan siap lagi untuk mulai pertumbuhannya. Mari kita lihat prosesnya sekali lagi. Mitosis dimulai dengan profase. Perhatikan DNA memadat menjadi kromosom. Selama tahap ini mikrotubulus muncul selama prometafase dan membran inti rusak. Metafase terjadi ketika kromosom disejajarkan di tengah sel. Selama anafase, kromosom bergerak terpisah. Tahap telopase ditandai dengan munculnya membran inti baru. Ini adalah akhir dari mitosis. Akhirnya pemisahan sel terjadi selama sitokinesis. Kedua sel baru ini sekarang siap tumbuh dan menjalankan fungsi khusus mereka.